Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema sumpah serapah jauh dari berkah. Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya kita udah menemukan beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah luar biasa jamaah, terima kasih atas antusiasnya dan pertanyaannya bagus-bagus sekali. Tapi yang sekarang beruntung untuk dibacakan pertanyaan dari yang pertama Instagramnya Normawan_. Saya mau bertanya Pak Ustadz, dulu saya pernah sumpah serapah ke makanan. Dan dari situ saya tidak bisa lagi memakan makanan yang saya sumpah serapahi. Astagfirullah. Apakah saya harus bertaubat dengan sumpah itu? Karena sumpah itu saya lakukan ketika masih kecil. Waduh, menyumpahi makanan tuh gimana ya? Kayak menyumpahi nasi gitu ya. Kayak boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Syam nih. Jadi memang salah satu akhlak baginda Nabi SAW itu adalah terhadap makanan gitu ya. Oh, iya, Jadi Nabi iya. SAW itu menghargai setiap makanan pemberian Betul, orang. betul, betul. Nabi SAW tidak pernah mencela makanan, tidak pernah sama sekali mencela makanan. Tapi mungkin dilakukannya pada saat kecil yang pertanyaannya tadi dalam keadaan tidak sengaja atau dalam keadaan nggak tahu bahwa ini nggak boleh. Maka bertaubat kepada Allah, ya anggap saja kita pernah melakukan kesalahan walaupun itu insya Allah sudah tidak tercatat lagi sebagai dosa. Kenapa? Karena dilakukannya di waktu kecil, belum tahu, belum mukallaf, belum balik gitu ya. Maka insya Allah pelunasannya atau dendanya seperti apa? Ya udah banyak-banyak sedekah aja, banyak-banyak sedekah, lalu banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mengatakan itu dulu saya ya Allah waktu kecil, insya Allah saya dewasa semakin menjaga lisan lagi, menjaga diri lagi agar tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Karena saya juga tidak pernah melihat orang nyumpahin makanan sih, pernah lihat nggak? Saya juga pernah makanya. Kayak ada Ustadz ya. Ada Ada gimana contohnya sih Ustadz Maulana tahu nggak? Pokoknya saya tidak suka lagi makannya. Aku tidak seumur hidup aku tidak akan makan. Oh, Oh, iya, iya. pokoknya seumur hidup gue nggak bakal makan itu ini lagi. Ya ternyata beneran nggak suka sampai gede gitu ya. Maka subhanallah ketika terjadi seperti ini bertaubat kepada Allah lalu pilih makanan yang baik. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah sesuatu yang halal lagi baik. Nabi itu pernah ditegur sama Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mengharamkan yang halal. Ya, dulu pernah madu tuh kata Nabi, mulai hari ini saya nggak pernah lagi mau minum madu gitu. Ditegur sama Allah, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya kata Allah, kenapa kau haramkan apa yang aku sudah halalkan? Maka Rasulullah SAW menarik kembali perkataannya. Masya Gitu. Allah, waduh, jadi bener ya. Ada Nabi kita Muhammad SAW sangat baik juga terhadap makanan, bahkan ya luar biasa. Nah itu juga nih pelajaran buat kita supaya tidak menyia-nyiakan makanan. Jangan melakukan sumpah serapah terhadap apapun deh, sekarang ngeri soalnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Instagram @siti_khalifah22. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang tua yang suka nyumpahin anaknya karena anaknya memberitahu yang benar tapi orang tuanya tidak terima, merasa benar saja. Terus apabila ada keinginan orang tuanya tidak dituruti, langsung anaknya disumpahin macam-macam. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sumpah orang tua itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad kan, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang tua mendoakan buruk atau menyumpahi anaknya, apakah itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Diterangkan di dalam kitab fatwa bahwasanya ada dua penjelasan. Yang pertama, in kanal walad akun biwalidayhi fayuhsya an yustajabu da'watahuma. Apabila seorang anak tersebut adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka bisa jadi doa atau sumpah yang buruk dari orang tuanya itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau yang mendoakan orang tuanya buruk itu kepada anaknya dan anaknya itu adalah anak yang durhaka, maka bisa jadi doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai orang tua mendoakan buruk kepada anaknya. Yang kedua, wa idza kana alwalad baram biwalidayhi wal ihsanu lahuma. Seandainya orang tua mendoakan anaknya dengan doa yang buruk dan anaknya adalah anak yang berbakti sama orang tuanya. Anak yang selalu berbuat baik kepada orang tuanya. Maka fahadha zulmun mahdun, yang demikian adalah dikategorikan perbuatan zolim orang tua yang murni kepada anaknya. Fahadha doa la yustajabu insyaallah, maka yang seperti doa nggak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang didoakan buruk ternyata anaknya anak yang soleh.
anak yang soleh, bakti sama orang tuanya, maka doa buruk orang tua nggak akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sesuai dengan apa yang Nabi katakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, la yazalu yustajabu doa ul abdi malam yad'u bi ismin au qati'atur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu mengijabah doa setiap hambanya selama di dalam doanya tidak ada unsur dosa dan tidak ada unsur memutus silaturahim. Kalau kezaliman orang tua kepada anak kan dosa, maka bisa jadi kalau anaknya itu anak durhaka bisa jadi digabul, tapi kalau anaknya anak yang berbakti maka doanya bisa jadi nggak akan digabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini mungkin juga untuk anaknya mendekat diri pada Allah, doakan supaya orang tuanya mendapatkan hidayah. Karena itu hanya satu-satunya penolong hanya Allah ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik, terima kasih jamaah atas pertanyaannya. Mudah-mudahan terjawab dan mewakili beberapa pertanyaan yang lain. Alhamdulillah. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini. Kita akan bahas tema kita hari ini lagi. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan seru berikut ini. Silakan. Aksi dua keluarga melakukan sumpah pocong tersebut diketahui terjadi di Desa Tanjung Harapan, Lampung Timur. Aksi tersebut dilakukan di sebuah masjid Selasa 8 Oktober 2019 lalu. Astagfirullah, saya jadi baru denger lagi nih, sumpah pocongnya dulu sempat denger sih. Kasian ya pocong lagi adem ayam gitu disumpah-sumpahin di bawah-bawah. Aduh ya Allah, nah ini saya pengen tanya nih sama Ustadz Maulana nih. Ustadz Afwan nih, bagaimana ya sudut pandang Islam mengenai sumpah pocong dan penggunaan ayat Al-Quran sebagai media ketika bersumpah? Nih mohon penjelasannya nih, silakan. Izin Ustaz Ahmad kan, Masya Allah Tabarakallah. Hari ini Islam itu indah, betul-betul indah. Masya Allah. Sangat indah. Karena kenapa? Mengarahkan kita untuk jauh lebih baik. Menuntun kita untuk berada di dalam jalan yang baik. Dan mengingatkan kita kalau kita lagi melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan agama. Karena perihal sumpah pocong itu hanya ada di Indonesia. Oh, hanya di Indonesia jadi ini ya? tradisi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini kita baik sangka dulu ya. Saya tidak berbicara dan yang lain dulu. Baik sangka dulu. Karena mereka melakukan sumpah ini untuk menyatakan siapa yang berbohong di antara keduanya ini dalam hal sengketa, maka ujung-ujungnya kematian. Ini yang kita bisa baca literatur apa? Literatur. Ya, literatur. Gak ada masalah. aman. Ya berarti sudah ya. Aman. Di daerah saya di Makassar ya, tidak ada sumpah pocong. Tidak ada ya. Mungkin cuma di daerah sesuatu daerah yang usah disebutkan tertentu, di situ ada sumpah pocong. Cuma yang harus kita tekankan, sebaiknya diatur oleh ulama setempat untuk menuntun. Karena kebiasaan seperti ini harus diarahkan, jangan sampai melanggar aturan syariat, tidak sesuai dengan aturan agama, karena jangan sampai justru terjadi hal yang namanya kemusyrikan. Yang jelas kita tahu bersama ketika ada dua orang bersengketa, artinya berselisih paham atau memperebutkan sesuatu atau mungkin tertuduh, maka dimintai. Kalau memang kau betul-betul bukan ini dukun palsu, maka yuk, mau nggak kau disumpah pocong? Maka dipakaikan ini, pakaikan pocong-pocongan dan sebagainya, baru disaksikan orang banyak. Ini kalau saya pernah lihat cuma di TV maksudnya. Iya, sama. Peragaan tentang sumpah pocong, saya lihat di sini, ya Allah betul-betul orang dipermalukan ya. Betul. Betul-betul orang diminta. Jadi harusnya mungkin kita ikuti jalur hukum atau jalur agama yang disesuaikan oleh tuntunan agama untuk mengetahui. Ini sebenarnya pengadilan sih. Pengadilan di masyarakat yang terjadi dengan meminta sumpah pocong terhadapnya. Kalau dia ini pengadilan masyarakat ini namanya. Betul. Nah, kalau begitu hanya untuk memperlihatkan kesungguhan. Sekali lagi, hanya memperlihatkan kesungguhan. Kalau kita orang agama Islam harusnya menggunakan kalimat-kalimat sumpah, wallahi, tallahi, billahi, sesuai aturan agama. Dan mohon maaf, kalau menggunakan persaksian, contoh,
ayat-ayat Quran. Betul. Itu berarti sudah mengatasnamakan Quran. Sekali lagi mengatasnamakan Quran dan berarti melibatkan Allah dalam sumpahnya. Sekali lagi Betul. melibatkan Allah dalam sumpahnya. Kita biasa lihat ketika sumpah jabatan dilantik Betul. menggunakan media Quran Iya. untuk menjadi bahkan memegang Quran atau Medianya supaya bersumpah, iya. diginiin kan. Nah, Disimpan, itu ya, di atas ternyata kepala. itu diperbolehkan. Nah, kalau begitu terima kasih banyak. Kita kembali lagi ke jalur syariat. Jangan sampai sumpah pocong atau sumpah-sumpah selain sumpah yang diaturkan agama bisa merusak akidah kita. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan juga tadi penjelasan dari Ustadz Maulana bisa memberikan pencerahan dan juga kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanya sama yang lebih mengerti, terutama guru-guru yang ada di daerahnya atau juga yang ada di sini. Masya Allah. Baik jamaah, ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa mengenai sumpah. Nah masih ada satu tayangan lagi, masih berkaitan dengan sumpah. Kita saksikan sama-sama yuk, silakan. Halo, kamu di mana? Kok gak diangkat sih? Aku nelpon udah 50 kali, tau gak sih? Kenapa gak diangkat? Kamu di mana? Ya aku tanya kamu di mana? Bohong. Awas aja ya, kalau kamu selingkuh, aku sumpahin kamu tabrak mobil sekarang juga. Aku di kantor lah, sumpah demi Allah, aku di kantor. Ya, emang kamu yang suka bohong? Maaf ya, aku gak pernah bohong. Dasar. Ya udah, bye. Nah Ustaz Syam, Afwan nih, tadi kan kita sudah membahas bahwa kita itu tidak boleh sembarangan bersumpah. Tapi sebenarnya ada pengecualian gak sih di dalam Islam mengenai sumpah ini? Apakah ada beberapa hal atau beberapa poin mengenai sumpah ini yang diperbolehkan dalam Islam? Mohon penjelasannya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana, Ustaz Ahmad, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebenarnya bersumpah itu kan bukan kebiasaan Muslim gitu. Artinya sebelum Rasulullah SAW datang itu kebiasaan orang Arab sudah bersumpah gitu. Jadi udah ada dalam bahasa. Jadi bahasa manusia ketika mereka berbincang, ketika mereka berinteraksi, sumpah itu sudah ada. Islam datang untuk mengaturnya. Bahwasanya Islam itu tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan yang lainnya. Misal Allah bersumpah wadduha demi waktu duha, wal asri demi masa, wal fajri, wal laili, ya, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang lainnya. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita hanya boleh bersumpah wallahi tallahi billahi. Ya, karena dahulu pada zaman jahiliyah mereka bersumpah atas Tuhan-Tuhan mereka. Dia ada juga yang bersumpah demi Ka'bah gitu, maka itu juga tidak boleh. Kalau di Indonesia biasanya ada sedikit kekeliruan. Iya. Karena gini, demi Allah, demi Rasulullah. Ngapain Rasulullah diikut-ikutin gitu? Harusnya hanya demi Allah saja. Demi Allah saja. Nggak usah pakai demi Rasulullah. Demi Allah. Karena tidak ada dalam syariat demi Rasulullah. Maka demi Allah, wallahi billahi tallahi. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih kita bersumpah? Bahkan diingatkan bahwasanya ciri-ciri pembohong itu adalah mereka yang banyak bersumpah. Dan bersumpah sebelum dimintai bersumpah. Jadi kalau ada orang bersumpah, sumpah ini jualan gue beneran nih, sumpah modal gue cuma segini. Siapa yang nanyain modal lu? Gak ada yang nanyain modal, dia bersumpah, sumpah ini gak sampai modalnya bu, sumpah ini gak sampai. Siapa yang nanyakan modalnya? Dia bersumpah sebelum diminta bersumpah. Maka ciri-ciri seorang pembohong. Bahkan ada sebuah hadis, walaupun derajat hadisnya menurut para ulama ini adalah hadis dhaif, bahwasanya bersumpah itu mengarahkan kepada dosa dan penyesalan. Bersumpah itu hanya mengarahkan kepada dosa dan penyesalan. Kok bisa penyesalan? Ya ntar bayar kafarat, kalau nggak bisa ntar bayar denda. Kok bisa dosa? Karena setelahnya bakal bisa berbohong misalnya, atau dia tidak mau bayar kafaratnya. Maka sumpah itu hanya mengarahkan kepada dosa dan penyesalan. Nah, boleh nggak sih orang bersumpah dan kapan kita bersumpah? Satu, ketika diminta. Ketika diminta. Benar, ini hak kamu. Benar kamu melihat dia di jalan seperti ini. Misal ada kecelakaan atau apa,
dia bersumpah bukan saya yang salah, saya berani ini ya, maka dimintai bersumpah. Misalnya atau misalnya ada hak warisan atau misalnya ada hak hibah, ada wasiatnya. Saya bersumpah demi Allah, saya mendengar langsung dari mama, saya mendengar langsung dari bapak, saya mendengar langsung dari ini, dari guru saya begini. Misal ada orang dimintai pertanggungjawaban atas ilmunya atau pertanggungjawaban atas jabatannya, makanya ada sumpah pelantikan jabatan, sumpah dokter ya, ada sumpah dokter tuh kan. Kemudian ada yang lainnya lagi untuk namanya dimintai supaya dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dipikulnya. Adapun misalnya istilah lain misalnya sumpah pemuda itu beda lagi gitu ya. Beda Ada lagi. sumpah pemuda beda lagi gitu ya. Maka subhanallah kita boleh bersumpah sebagai seorang muslim yakni ketika diminta. Yang kedua ketika misalnya di pengadilan. Oh iya, di pengadilan ditanya sama hakim atau jaksanya, benar kau melihat kejadian ini? Saya berani bersumpah Pak, demi Allah saya melihat kejadian ini. Saya melihat dia yang melakukannya dan saya melihat bukan dia yang melakukannya. Ada orang difitnah misalnya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh bersumpah. Boleh, tapi di saat tertentu dan tidak menyebarkan sumpah serapa yang tidak diminta pun dia kasihnya. Makanya berhati-hatilah karena dicap pembohong dan mengarah kepada dosa dan penyesalan bagi orang yang sangat mudah dalam bersumpah. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, nah makanya orang yang terlalu sering bersumpah jadi orang juga nggak terlalu percaya, susah Iyalah. percayanya nih makanya. Kapan nih. kita percayanya kalau Tiap dikit-dikit bersumpah, makanya nyambung banget sama tema kita hari ini. Sumpah serapah jauh dari berkah, Masya Allah. Baik jamaah, insya Allah nanti setelah ini kita akan memberikan kesempatan lagi untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media kita. Jadi tetap di Islam itu Indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.